Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mampu melaksanakan ibadah tarawih pada malam hari ini. Dan jika kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan, selama-lamanya tidak akan pernah bisa kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya cahaya Islam hingga akhir hayat kita. Dan semoga salawat serta salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah separuh bulan Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Dan apa saja yang telah kita dapatkan di hari-hari yang telah kita lalui pada bulan Ramadan, dan apa saja yang akan kita kerjakan pada hari-hari yang akan datang pada bulan Ramadan. Apakah kita sudah puas dengan kualitas puasa yang telah kita kerjakan? Apakah kita sudah puas dengan sholat malam yang senantiasa kita tegakkan? Apakah kita sudah puas dengan bacaan Quran kita, dengan sodakoh kita, atau malah kita harus bermuhasabah diri, beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Apakah kita sudah siap untuk tidak berjumpa lagi pada bulan Ramadan berikutnya? Apakah kita sudah siap
untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apabila kita dapat berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Tahun lalu banyak dari saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita masih bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Salat tarawih bersama-sama, berbuka bersama-sama. Namun sebagian dari mereka telah mendahului kita dan tidak lagi berjumpa pada bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan janjinya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita hanya menunggu giliran, Bapak Ibu. Kematian tidak menunggu kita muda ataupun tua. Kematian tidak menunggu apakah kita sedang siap ataupun tidak. Kematian tidak menunggu kita sedang sakit. Banyak orang-orang yang meninggal ketika dalam keadaan sehat walafiat. Kita hanya menunggu kapan takdir kita, kapan ajal menjemput kita. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ajal telah datang kepada kalian, maka tidak akan ada yang bisa memajukannya dan tidak akan ada yang bisa memundurkannya barang sesaat pun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ajal itu benar-benar telah datang kepada kita, semua perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kita lupakan. Karena sejatinya yang dapat membantu kita di alam kubur itu ialah amalan-amalan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia ini, berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini hanya sendirian Bapak Ibu. Tanpa ada penolong, tanpa ada pembantu, kita mempertanggungjawabkan semuanya dengan diri kita sendiri. Yang akan menolong kita pada hari itu ialah amalan-amalan kita dan Al-Quran yang senantiasa kita baca. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa-puasa kita. Allah tidak membutuhkan salat yang telah kita kerjakan. Allah tidak membutuhkan berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran. Kenapa demikian? Bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala menolak amalan-amalan dalam ibadah kita. Namun secara makna hambalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita hanyalah segumpal tanah, atau dalam riwayat lain kita adalah nutfah, secair air mani, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh pada nutfah tersebut. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan ini
agar kita menjadi manusia-manusia yang telah Allah pilih, menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang perlu digarisbawahi dalam firman di atas ialah Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mempertemukan kita dengan bulan Ramadan agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa hamba-hambanya. Menyiksa dari lapar, menyiksa dari haus. Tetapi ada hikmah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jikalau seandainya ini benar-benar kesempatan terakhir kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, mari kita maksimalkan hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang senantiasa berladang pahala di sisi Allah, menjadi hari-hari yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah Bapak Ibu semua apabila kita berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak menjadikan itu sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang Jibril kepadaku." Kemudian sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan Jibril kepadamu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 golongan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaknat orang-orang itu. Para sahabat pun bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Golongan yang pertama ialah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi ia tidak memanfaatkannya dan tidak menjadikan bulan Ramadan itu jalan untuk ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dan akan melaknatnya. Katakanlah amin wahai Muhammad. Lalu Nabi pun akan mengatakan amin. Golongan yang kedua ialah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi ia tidak menjadikan itu sebab ia memasuki surga Allah. Karena sejatinya sebaik-baiknya berjihad di sisi Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu adalah sebaik-baiknya keutamaan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin wahai Muhammad. Lalu aku pun mengatakan amin. Kemudian golongan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mendengar namaku disebutkan tetapi
ia tidak bersalawat atasku, maka orang itu tidak akan diampuni oleh Allah dan akan senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin wahai Muhammad. Lalu aku pun mengatakan amin. Hadis ini diriwayatkan dan dilafazkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala. Apa yang dapat kita petik dari hadis yang telah kami sampaikan? Yang dapat kita petik ialah laknat Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi kepada 3 golongan tersebut. Mengapa demikian? Karena kabar yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita introspeksi diri kita kembali untuk sisa-sisa hari yang akan datang ini. Mari kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lalaikan pada hari-hari sebelumnya. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya amalan-amalan kita ini tidak pantas untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita ini tidak pantas untuk mengantarkan kita melangkahi surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memasuki seorang hamba ke dalam surganya bukan karena amalan-amalannya, tapi karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan ridho dari Allah. Itulah yang menjadi sebab kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan suci Ramadan ini belum benar-benar pergi meninggalkan kita semua, mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita benar-benar telah selesai, kita benar-benar telah keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya dan senantiasa diampuni segala kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Allahumma balighna Ramadan wa taqabbal minna. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan kurangnya ilmu yang kami miliki. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.